sekali. Oh, kita lihat dulu bisa bagaimana tim kepelatihan tim nasional Indonesia yang baru sudah hadir. Ya, 4 orang, ada Patrick Kluivert, Gerald Pastor, Alex Pastor, dan juga Teddy Lanzet. Ternyata sama-sama kembali kita lihat pemirsa yang sudah bersiap kali ini Mace Gayos. Akan ditempatkan di mana bola pemirsa? Sama-sama kita tunggu. Satu peluang terbaik. Bukan main, Jay Itzes resmi dilirik Liga Top Italia yaitu Juventus dengan pasar harga yang sangat mahal. Pelatih baru Patrick Kluivert temukan striker tertajam di Liga 1 tadi malam. Pelatih timnas siap pantau semua pemain yang bagus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar tersebut dilontarkan oleh jurnalis Italia, Antonello Angelini. Dia mengklaim tim berjuluk Bianconeri sudah berkontak kepada Venezia. Kabar ini muncul ke permukaan mengingat Juventus sedang mencari bek baru untuk memperkuat tim. Si Nyonya tua sempat mengincar beberapa pemain di bursa transfer. Salah satunya adalah pemain dari RC Lens, Kevin Danso. Sayang, tawaran dari Juventus langsung ditolak oleh pihak klub. Gagal mendapatkan Danso, Juventus langsung mengejar sejumlah bek yang berkarier di Liga Italia. Beberapa nama yang muncul adalah Thomas Christensen, Udinese, Diego Coppola, Hellas Verona, dan Jay Itzes, Venezia. Antonio mengklaim bahwa Bianconeri sudah menghubungi pihak Venezia. Venezia sebagai tim pemilik Jay Itzes langsung memasang banderol untuk kapten timnas Indonesia tersebut. Jay Itzes dibanderol di angka 20 juta euro, 300 miliar rupiah, oleh pihak Venezia ke Juventus. Angka tersebut sudah final dan sudah tidak bisa ditawar lagi. Mercato Juve sekarang negosiasi antara Giuntoli dan Lens untuk Danso telah gagal, tulis Antonio Angelini di akun Twitter pribadinya. Juventus telah meminta Venezia untuk Itzes tetapi permintaannya adalah 20 juta euro. Harga itu tidak dapat dinegosiasikan, ujarnya. Kapten timnas Indonesia tersebut tidak asing dengan klub berjuluk Si Nyonya Tua. Pasalnya, dia pernah turun saat Venezia bertanding di markas Juventus. Namun, Venezia gagal membukukan kemenangan pada laga ini. Venezia harus puas dengan skor imbang 2-2 atas Juventus. Pada laga akhir pekan ini, Jay Itzes kembali turun sebagai starter kala Venezia bertandang ke markas Udinese di lanjutan Serie A Italia. Pelatih baru Patrick Kluivert temukan striker tertajam di Liga 1 tadi malam. Patrick Kluivert memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan untuk laga timnas Indonesia versus Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Untuk pertama kalinya, Patrick Kluivert beserta staf pelatihnya di timnas Indonesia menyaksikan langsung laga Persija Jakarta versus PSBS Biak di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Minggu, 2 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kehadiran Patrick Kluivert memacu para pemain lokal untuk menarik perhatian pelatih timnas Indonesia tersebut. Pemain-pemain yang sudah lama tidak memperkuat timnas Indonesia seperti Marco Sandi, Hanif Syahbandi, Hansa Muyama dan Muhammad Tahir praktis berhasrat comeback ke skuad Garuda. Begitu juga dengan pemain-pemain yang rutin membela timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yakni Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman berkeinginan tetap disertakan di timnas Indonesia era Patrick Kluivert. Namun, dari nama-nama di atas, Muhammad Tahir jadi yang paling menarik perhatian di awal pertandingan. Ex-pemain Persipura Jayapura ini memberi assist atas gol pertama PSBS Biak yang dicetak Julian Velasquez di menit 26. Gol itu membuat skor sama kuat 1-1, setelah sebelumnya Persija Jakarta unggul 1-0 lebih dulu via aksi Gustavo Almeida di menit 20. Kemudian di babak kedua, PSBS Biak berbalik unggul 2-1. Kali ini lewat gol yang dicetak via sepakan first time Takuya Matsunaga di menit 62. Berselang 6 menit, Persija Jakarta mencetak gol penyama kedudukan lewat tendangan kaki kanan Raihan Hanan, setelah menerima assist Muhammad Ferrari. Di ujung laga, Raihan Hanan lagi-lagi mencetak gol. Namun, gol yang dibuat Raihan Hanan dianulir wasit karena penyerang Persija Jakarta Gustavo Almeida dinilai sudah melanggar kiper PSBS Biak terlebih dulu. Melihat fakta di atas,
Apakah Patrick Kluivert tertarik memanggil Muhammad Tahir dan Raihan Hanan ke skuad Garuda? Jawabannya akan diketahui pada awal Maret 2025. Selain pemain yang merumput di luar negeri, Patrick Kluivert beserta jajarannya juga akan memantau aksi pemain Liga 1. Ia akan berkeliling Indonesia mencari pemain-pemain terbaik untuk memperkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert memburu 4 angka saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Jika 4 poin berhasil disabet, timnas Indonesia semakin mendekatkan diri dengan pintu masuk Piala Dunia 2026. Pelatih timnas siap pantau semua pemain yang bagus untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, hadir menonton langsung pertandingan Persija Jakarta menghadapi PSBS Biak. Laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak sendiri berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga pada Minggu, 2 Februari 2025, malam waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan tvonnews.com di lokasi, Patrick Kluivert terlihat hadir langsung di venue laga tersebut bersama para asisten pelatihnya. Terlihat para asisten yang mendampingi Patrick Kluivert itu lengkap, mulai dari Alex Pastoor, Denny Lanzaat hingga Gerald Vandenburg. Pelatih anyar skuad Garuda itu nampak tiba di Stadion Patriot menggunakan mobil Alphard berwarna hitam pada pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Dirinya terlihat keluar dari mobil dengan didampingi Denny Lanzaat dan manajer timnas Indonesia, Sumarji. Patrick Kluivert terlihat melemparkan senyum lebar ke arah para awak media sambil menunjuk gestur ibu jari saat hendak memasuki ruang VVIP Stadion Patriot. Kemudian, rombongan Patrick Kluivert itu juga disusul rombongan asisten pelatih, yakni Alex Pastoor bersama Gerald Vandenburg. Gerald Vandenburg juga terlihat melemparkan senyum lebar saat disapa para awak media yang telah menunggu kehadiran mereka di Stadion Patriot. Alex Pastoor sendiri sempat meluangkan waktu berbincang dengan awak media sebelum memasuki ruang VVIP Stadion Patriot. Alex Pastoor menjelaskan bahwa alasan kedatangan dirinya ke Stadion Patriot bukan semata-mata hanya untuk melihat penampilan para pemain timnas Indonesia saja. Ia menegaskan bahwa semua pemain yang bertanding pada laga Persija Jakarta kontra PSBS Biak tak luput dari perhatian dirinya. Kami akan menonton semua pemain, ujar Alex Pastoor kepada awak media, Minggu, 2 Februari 2025. Kehadiran Patrick Kluivert bersama rombongan asisten pelatih timnas Indonesia itu diketahui lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan. Pada awalnya, Patrick Kluivert bersama para asistennya direncanakan akan menonton laga Persija Jakarta kontra Dewa United. Namun, kedatangan mereka jauh lebih cepat 6 hari daripada yang sudah dijadwalkan. Patrick Kluivert bersama para asistennya diketahui telah mendarat pada kemarin, Sabtu, 1 Februari 2025, sore. Media Belanda sebut Kelvin Verdonk bikin kesulitan winger timnas Belgia saat laga NEC versus PSV. Bek kiri timnas Indonesia Kelvin Verdonk membuat kesulitan winger timnas Belgia Johan Bakayoko, hal itu disampaikan oleh media Belanda Forza NEC. Kelvin Verdonk dan Johan Bakayoko berduel dalam laga NEC Nijmegen versus PSV Eindhoven di Eredivisie 2024 hingga 2024 di Gopher Stadion, Minggu, 2 Februari 2025. Verdonk bermain sebagai bek kiri dan bermain sepanjang pertandingan, sementara Johan Bakayoko dipasang di posisi sayap kanan. Bakayoko bermain hingga menit ke-78, ia diganti oleh Chouhaib Driowetch. Forza NEC memberi nilai Kelvin Verdonk 6,5. Verdonk dinilai bisa membuat Bakayoko kewalahan. Sejauh ini Verdonk memang menjadi pemain andalan NEC. Pemain 27 tahun itu musim ini sudah bermain 20 laga dengan 1.682 menit bermain. Tampaknya membawa NEC unggul dengan tendangan voli fantastis sesaat sebelum turun minum. Memiliki Bakayoko sebagai lawan langsung dan pemain Belgia itu kesulitan menghadapi bek kiri tangguh asal Indonesia itu, tulis Forza NEC. Pertandingan berakhir dengan skor 3-3, PSV lebih dulu unggul lewat gol Luuk de Jong pada menit ke-52, NEC menyamakan kedudukan pada menit ke-66 lewat gol Sami Owissa, PSV lalu mencetak 2 gol pada menit ke-73 dan 76 melalui Ismail Saibari dan Johan Bakayoko. NEC kemudian memperkecil ketertinggalan pada menit ke-90 lewat gol Kento Shioy, menit ke-95, Brian Linsen menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Meski ditahan imbang NEC, PSV masih memimpin klasemen.
PSV memiliki 50 poin dari 21 laga, di posisi kedua dihuni oleh Ajax dengan 48 poin dari 20 laga, posisi ketiga ditempati oleh FC Utrecht dengan 42 poin, sementara NEC di posisi ke-11 dengan 24 poin. Hasil pertandingan Asnawi Mangkualam, Port FC pecundangi Buriram, bek timnas Indonesia hadang kapten Malaysia dan Filipina Asnawi Mangkualam bermain penuh 90 menit saat membantu Port FC mengalahkan Buriram United, Minggu, 2 Februari 2025. Laga big match tersaji di Liga Thailand saat pemuncak klasemen sementara Buriram United menjamu Port FC di kandang mereka Thunder Castle, Chang Arena, Buriram. Asnawi Mangkualam diturunkan sejak awal oleh pelatih Port FC yang baru berganti, Cho Ketawe. Promrut, sedangkan Buriram United turun dengan kekuatan penuh dengan memainkan kapten Malaysia dan Filipina sekaligus, Dion Choos dan Neil Eteridge. Di lini tengah Terat Hon Bunmathan dan juga Supanat Mueanta juga tampil sejak awal, bermain di kandang sendiri, Buriram tampil menekan sejak awal. Tapi justru Port FC mampu mencuri gol lebih dulu pada menit ke-25, sebuah skema sepak pojok berhasil ditanduk oleh gelandang Sitha Boonla yang membuat bola langsung disambar bek Port FC, Chinawat Wongchai jadi gol. 1-0 untuk Port FC. Sebuah skema sepak pojok berhasil ditanduk oleh gelandang Sitha Boonla yang membuat bola langsung disambar bek Port FC, Chinawat Wongchai jadi gol. 1-0 untuk Port FC. PSM Makassar juga jarang terlibat penyerangan Port FC. Pada akhirnya, Asnawi Mangkualam tampil penuh selama 90 menit dan membantu Port FC mengalahkan Buriram United 1-0 di kandang. Padahal di akhir-akhir laga, Asnawi terlihat terpincang-pincang namun bisa menyelesaikan pertandingan. Dengan hasil ini, Port FC mengakhiri rentetan tren negatif dalam 4 laga sebelumnya yang hanya dapat 1 poin. Port FC bertahan di peringkat 3 klasemen sementara Thai League 1. Hasil ini juga jadi raihan 3 poin pertama Port FC di bawah asuhan pelatih interim Cho Ketawe. Promrut, buat Asnawi, ini jadi sinyal baik karena terbukti ia bisa diandalkan oleh pelatih anyar Port FC semakin bertambah menit main. Asnawi, maka peluang tetap dipanggil ke timnas Indonesia juga semakin besar. Sementara itu, Buriram United masih di puncak klasemen dengan 51 poin, tapi jarak mereka dengan peringkat kedua True Bangkok United kian terpangkas jadi 8 poin. Di laga lain True Bangkok United menang 2-1 atas Nakhon Ratchasima, di mana dalam laga ini Pratama Arhan juga bermain sebagai starter. Harga pasaran terbaru Arhan Kakak, Wonder 88 cm ini terjadi ketika membela timnas Indonesia U17 pada 2022, kala itu, Arhan Kakak sempat mencetak 7 gol di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Dirinya juga sempat membawa timnas Indonesia U16 keluar sebagai juara Piala AFF U16 2022. Arhan Kakak yang bersinar kala itu lantas langsung diboyong ke timnas Indonesia U20 pada 2023. Meski sudah tampil di 11 laga, Arhan masih belum mampu mencetak satupun gol bersama timnas Indonesia U20. Sedangkan untuk penampilannya di level klub, Arhan Kakak masih memperkuat Persis Solo di Liga 1. Ia tercatat telah mengoleksi 1 gol dari 25 penampilannya bersama Laskar Sambernyawa. Belum lama ini, pemuda kelahiran 2 September 2007 itu disebut telah masuk radar pengamatan klub asal Denmark, FC Nordsjælland. Berita ini disebarkan oleh Albania, Marca News, pada Jumat 31 Januari 2025. Wonderkid Persis Solo Arhan Kakak sedang dalam pantauan raksasa Denmark FC Nordsjælland. Sumber dekat klub mengatakan terkesan dengan pemain Indonesia berusia 17 tahun tersebut, tulis Marca News di akun X-nya, Marca Top News. Sehingga bisa saja di masa depan, Arhan Kakak akan merantau ke benua biru untuk perkuat klub asal Denmark tersebut. Meski begitu, kepindahan pemuda asal Blitar ini masih belum pasti, sebab pihak Nordsjælland baru tengah melakukan pengamatan. Rumor Ula Romeni bergabung dengan Oxford United dikabarkan oleh media Belanda The Telegraaf. Dikabarkan klub yang bermain di Championship itu tengah dalam negosiasi dengan FC Utrecht untuk mendatangkan Ula Romeni. Ada biaya sekitar 1,6 juta euro atau sekitar 26 miliar rupiah dengan durasi kontrak 3,5 tahun. Jika Ula Romeni lolos tes medis dengan Oxford United. Kami berusaha untuk seaktif mungkin. Seperti apapun, Anda tidak ingin menunggu terlalu lama. Jika kata Gary Rowett, dilansir dari Oxford Mail. Kami memiliki skuad yang bagus saat ini,
Tetapi kami tahu kami ingin memperkuat skuad itu dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk membantu membangun performa dan membantu naik klasemen, dan itulah yang harus kami lakukan, ujarnya. Saat ini, Oxford United berada di posisi ke-17 dengan 28 poin. Gary Rowett berusaha untuk memperbaiki posisi dengan mendatangkan pemain baru untuk menambah kekuatan skuad. Saya dan Ed Waldron, kepala operasi sepak bola, akan bekerja sangat keras untuk mencoba dan melakukan itu. Dan saya akan membiarkan dia melanjutkan dengan nama-nama dan bagian-bagian terakhir itu. Saya memiliki hubungan yang sangat baik sejauh ini, dan saya sangat senang dengan beberapa target yang kami dapatkan, ujarnya. Ula Romeni bermain di FC Utrecht sejak Juli 2023, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2026. Di Eredivisie musim ini, Ula Romeni bermain 13 pertandingan dengan 729 menit bermain. Pemain berposisi sebagai penyerang itu baru mencetak 2 gol. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Ula Romeni bermain untuk NEC Nijmegen dan Willem II. FC Utrecht sendiri telah mendatangkan pemain baru bertipikal menyerang. Pemain itu ialah Miliano Jonathans yang sebelumnya bermain di Vitesse. Miliano Jonathans juga memiliki darah keturunan Indonesia. Kontrak pemain sayap 20 tahun itu di FC Utrecht langsung hingga Juni 2028. Sementara itu, Ula Romeni akan menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia selanjutnya. Ula Romeni sudah terbang ke Jakarta dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela timnas Indonesia berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November lalu. Jika nantinya Ula Romeni sudah menjadi warga negara Indonesia, WNI, maka kekuatan lini serang timnas Indonesia makin kuat. Ketua Umum PSSI membantah pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia karena tekanan dari mafia bola dan Eksekutif Komite, EXCO. PSSI telah resmi mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong untuk melatih timnas Indonesia. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Erick Thohir pada konferensi pers pada Senin, 6 Januari 2025, kontrak Shin Tae-yong sejatinya baru habis pada 2027. Erick Thohir membantah bahwa alasan dibalik pemecatan Shin Tae-yong karena tekanan dari mafia bola dan EXCO PSSI. Saya rasa semua tidak benar karena kalian tahu saya ini pemimpin yang tidak bisa ditekan-tekan. Bagaimana PSSI bersama Liga melakukan perbaikan match fixing, itu tekanannya jauh lebih berat, kata Erick Thohir. Saya rasa sekarang Liga 1 berjalan baik, yang alarmnya bunyi masih di Liga 2. Yang kita perbaiki di Liga 1 itu dengan adanya VAR, pelatih yang bisa dipercaya. Liga 2 akan menyusul, ujar Menteri BUMN itu. Sekali lagi ia menegaskan bahwa diri tidak bisa ditekan oleh pihak manapun. Jadi saya rasa, saya bukan tipe pimpinan yang bisa ditekan-tekan. Saya yakin apa yang kita lakukan semua untuk kebaikan, kata Erick Thohir. Intinya kita harus kerja keras, tidak bisa cuma terima keadaan dan mengharapkan hasilnya bagus, ujarnya sebelumnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa timnas Indonesia butuh sosok baru yang memiliki strategi lebih baik. Tentu dinamika di timnas perlu jadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlu ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program untuk timnas, ujarnya. Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia sejak Januari 2020. Meski belum menyumbangkan trofi, Shin Tae-yong membawa perubahan timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Pelatih asal Korea Selatan itu meloloskan timnas U20, U23, dan senior ke Piala Asia. Timnas Indonesia mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas U23 Indonesia lolos hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Yang terbaru, Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia melaju hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga grup C dengan 6 poin. Timnas Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan lagi untuk mencapai tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ultras Garuda Indonesia, UGI, telah mengirimkan surat terbuka kepada PSSI terkait pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Dalam surat terbuka itu, UGI memiliki sejumlah poin yang diharapkan bisa diberikan jawaban oleh PSSI, dan salah satunya mengenai penjelasan transparan alasan Shin Tae-yong dicepat. Ya, saat ini sepak bola Indonesia tengah heboh karena PSSI memecat Shin Tae-yong pada Senin 6 Januari 2025 kemarin. Banyak fans Garuda tak terima dengan keputusan itu, termasuk Ultras Garuda Indonesia. Karena itu, UGI pun mengirimkan surat terbuka kepada PSSI. Mereka meminta PSSI memberikan jawaban sebelum 12 Januari 2025, sebuah tanggal penting karena PSSI dikabarkan akan mengumumkan pelatih baru di tanggal tersebut. Dengan hormat, melalui surat ini, kami ingin menyampaikan pandangan dan aspirasi terkait keputusan pemutusan kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong yang baru-baru ini menjadi perhatian publik, bunyi surat terbuka UGI kepada PSSI.
Dikutip di Instagram Ultras Garudaol, Selasa, 7 Januari 2025. Kami merasa bahwa keputusan tersebut perlu dikaji lebih mendalam, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perkembangan tim nasional dan harapan masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Dilanjut pernyataan pihak UGI. Kami berharap surat ini dapat ditanggapi dengan bijak, dan kami menantikan jawaban resmi dari pihak PSSI mengenai alasan dan pertimbangan di balik keputusan tersebut, ditambah mereka. Demikian pengantar ini kami sampaikan dengan harapan adanya dialog yang terbuka demi kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, imbuh pihak UGI. Selain meminta kejelasan, poin menarik dari surat terbuka itu adalah UGI siap mengkritik keras dengan objektif pelatih baru Timnas Indonesia nanti. Mereka juga mau dalam kontrak pelatih baru nanti, memiliki target yang pasti. Arah dan target yang jelas harus tertera di kontrak pelatih baru. Pelatih baru harus membawa perubahan dan harapan baru. Kami akan mengkritik paling keras dengan objektif jika pelatih baru tidak memuaskan, ditutup pihak Ultras Garuda Indonesia. Timnas Indonesia ditinggal Shin Tae-yong, Kevin Dix, waktunya ke Piala Dunia 2026. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, berharap Shin Tae-yong bisa sukses di karir selanjutnya. Shin resmi mengakhiri tugas setelah dipecat oleh PSSI pada Senin, 7/1. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keputusan ini sudah dipikirkan dengan matang demi kemajuan Timnas Indonesia nantinya. Pelatih baru akan tiba pekan depan dan langsung menyusun rencana jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona pada bulan Maret nanti. Di sisi lain, Kevin adalah salah satu pemain yang masuk rekomendasi Shin untuk bisa bergabung ke Timnas. Kevin Dix menjelaskan, kebersamaan mereka memang tergolong singkat. Bahkan, dia baru mencatatkan 1 caps saat Timnas bertanding melawan Jepang dan harus absen karena cedera lutut. Itu menjadi pertandingan terakhirnya bersama skuad Garuda tahun lalu menurutnya. Meski singkat, dia berharap pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa sukses di tim selanjutnya. Terima kasih pelatih, untuk semua kenangan yang telah kita bagikan dalam waktu yang singkat. Semoga yang terbaik untuk Anda di masa depan, ditulis Kevin Dix di laman Twitter pribadinya. Pemain FC Copenhagen ini mendukung penuh keputusan yang diberikan PSSI. Menurutnya, induk sepak bola nasional tersebut sudah merencanakan ini dengan baik, apalagi Timnas saat ini dalam momentum positif dan mendapatkan banyak dukungan dari semua pihak. Hadirnya pelatih baru diharapkan bisa membawa skuad Garuda semakin berprestasi. Saya percaya PSSI telah membuat keputusan dengan niat terbaik untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selanjutnya, Kevin menilai bahwa semua pemain harus kembali fokus saat ini. Mereka akan bertarung melawan Australia, 23, dan Bahrain, 25-3. Dua kemenangan di laga tersebut tentu akan membuat posisi skuad Garuda semakin nyaman di grup C. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga klasemen sementara dan dalam jalur yang tepat untuk lolos ke babak selanjutnya. Di sisi lain, pelatih baru nanti harus cepat beradaptasi dan membaca kekuatan tim karena Sochros adalah salah satu tim yang tangguh dan calon favorit lolos ke Piala Dunia 2026. Mari terus kejar tujuan utama kita, Piala Dunia 2026, semua bersama-sama, ditutupnya. Patrick Kluivert akan mengambil peran sebagai pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert diresmikan oleh PSSI pada Rabu 8 Desember sore ini melalui laman resmi federasi. Dia dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 12 Desember sekaligus perkenalan kepada publik. Sebelumnya, Shin Tae-yong diberhentikan dari tugasnya pada Senin lalu dan PSSI sudah menemukan penggantinya. Di Timnas, Patrick akan ditemani oleh Alex Pastor dan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih. Kepada The Telegraph, Patrick Kluivert bicara tentang tawaran menjadi pelatih Timnas Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan besar karena Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Dia tidak butuh waktu lama untuk setuju tawaran tersebut dan akhirnya memiliki posisi sebagai pelatih skuad Garuda. Sebenarnya, saya langsung bersemangat karena potensinya sangat besar. Kata Patrick Kluivert dilansir bolasport.com dari laman Nieuwsblad. Legenda Timnas Belanda ini menilai bahwa Indonesia adalah negara besar yang fanatik dengan sepak bola. Gairah ini yang membuat dia akhirnya mengambil tawaran sebagai pelatih Timnas Indonesia. Selain itu, komposisi skuad Timnas jauh lebih baik dari sebelumnya karena pemain keturunan sudah bergabung. Ini menjadi kekuatan penting yang akan dia maksimalkan selama bertugas nanti. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk. Sebagian besar diantaranya menyukai sepak bola. Selain itu, sekarang ada kemungkinan ada orang Indonesia di Eropa. Selanjutnya, Patrick Kluivert sendiri memiliki beban yang berat setelah menerima tawaran sebagai pelatih Timnas. Dia memiliki target untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan ini akan jadi tantangan utama. Saat ini Indonesia ada di posisi ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan masih memiliki 4 pertandingan. Skuad Garuda memiliki kans lolos ke putaran selanjutnya saat bisa finish di posisi ketiga atau 4. Selain itu, mereka bisa saja lolos melalui slot otomatis saat bisa mengunci posisi pertama atau kedua klasemen. Menurutnya, kerja keras Shin Tae-yong akhirnya membuat kans untuk lolos ke Piala Dunia semakin besar.
Sebagian berkat pendahulu saya, Shin Tae-yong. Kami memiliki peluang untuk memenangkan Piala Dunia di Amerika, Meksiko dan Kanada, tutupnya. Maes Hilgers jengah terhadap tudingan bahwa dirinya menjadi dalang dipecatnya Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan PSSI memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia menuai polemik di kalangan supporter skuad Garuda. Pasalnya, tidak ada alasan cukup kuat untuk PSSI memecat Shin Tae-yong yang telah berhasil mengangkat prestasi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keputusan untuk STY sebagai juru taktik tim Merah Putih karena beberapa faktor. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, hubungan saya sangat baik, kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki, ujar Erick Thohir di Jakarta. Erick Thohir menjelaskan, dinamika yang terjadi di tubuh skuad Garuda menjadi salah satu bahan evaluasi oleh PSSI untuk memberhentikan STY. Selain itu, dia menyatakan perlu adanya pelatih yang bisa menerapkan strategi dengan diiringi oleh kesepakatan para pemain. Komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional, katanya. Tidak berselang lama, PSSI mengumumkan bahwa Patrick Kluivert akan menggantikan posisi Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Muncul rumor bahwa alasan dibaliknya Shin Tae-yong dipecat oleh PSSI adalah karena retaknya hubungan dengan para pemain diaspora. Salah satu pemain yang terseret dalam rumor tersebut, yaitu Maes Hilgers. Pemain FC20 ini disebut-sebut berkonflik dengan ST. Kabar ini semakin liar ketika Maes Hilgers tak kunjung mengucapkan salam perpisahan selepas PSSI umumkan Shin Tae-yong dipecat. Jengah terhadap rumor yang semakin tidak menentu tersebut, bek berusia 23 tahun tersebut akhirnya angkat bicara. Maes Hilgers mengungkapkan, saat ini tengah fokus dalam pemulihan cedera sehingga jarang membuka media sosial. Teman-teman, mohon maaf saya sering offline dalam beberapa hari atau minggu terakhir, tulis Maes Hilgers di Instagram story-nya. Dia menambahkan, ada masalah kesehatan lain yang harus diatasi sehingga membutuhkan waktu untuk recovery. Saya sempat mengalami cedera dan baru mencabut gigi, sehingga secara fisik dan mental membutuhkan waktu untuk kembali. Besok saya akan membagikan momen terbaru saya, jadi mari nantikan. Sambungnya. Secara personal, Maes Hilgers mengaku tidak terlalu mengenal Shin Tae-yong karena baru sekali bertemu di timnas Indonesia. Pada akhirnya, saya mencoba tetap positif di tengah beberapa kabar negatif soal situasi pelatih di Indonesia. Justru Sergio Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert selalu menunjukkan empati dan kemampuan untuk memahami para pemain. Pengalamannya sebagai pemain membuatnya lebih memahami pemain, dan ia tak pernah membandingkan satu sama lain. Saya tidak merasa seperti sedang dibandingkan dengannya, meskipun dia adalah seorang pemain bintang. Kata Sergio Van Dijk, dia tidak membuat saya merasa kecil sebagai striker dari level yang lebih rendah. Sebaliknya, dia membuat saya merasa dihargai dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang santai dan tak menunjukkan perbedaan meski ia merupakan sosok legenda sepak bola. Van Dijk juga membagikan momen saat kecil ia melihat pertandingan dari Kluivert. Bahkan ada momen yang paling tak pernah terlupakan saat Kluivert mencetak gol kemenangan buat Ajax di Liga Champions 1995. Hal lain yang menarik adalah saya pernah menyaksikannya bermain sepak bola saat masa jayanya. Ia menjadi contoh dan idola bagi saya, jelas Van Dijk. Salah satu momen yang paling saya ingat adalah pada suatu Rabu malam di tahun 1995. Ketika itu, saya masih kecil dan menonton bersama keluarga saat Kluivert mencetak gol kemenangan di final Liga Champions 1995 untuk Ajax. Gol itu menjadikannya pahlawan Ajax. Kami merayakan keberhasilan tersebut, dan sejak kecil, saya sering menonton gol-golnya, baik di level klub maupun tim nasional, ujarnya. Tak hanya kenangan masa kecil itu, Van Dijk mengungkapkan kesan mendalam yang didapatkan saat Kluivert di Brisbane Roar. Menurutnya keberadaan Patrick Kluivert di Brisbane Roar pada tahun 2010 sebagai asisten pelatih juga memberikan banyak pelajaran. Menurutnya, Kluivert sosok pelatih yang berwibawa dan mampu memahami kebutuhan pemain. Ketika dia datang ke Brisbane, rasanya saya hampir tidak percaya dia benar-benar akan berada di sana, ucap Van Dijk. Sebagai asisten pelatih, menurut saya dia membuat keputusan yang tepat untuk mencari pengalaman dari berbagai budaya, terutama budaya sepak bola yang berbeda. Bagi saya, kehadirannya di tim sangat menyenangkan. Menurutnya, Kluivert memang sosok yang mengejutkan karena ia mudah akrab dengan para pemain. Van Dijk mengatakan bahwa Kluivert sering nongkrong dan minum kopi bersama, tetapi saat latihan dan pertandingan tentu ia bersikap profesional, apalagi ketika Anda punya mantan pemain bintang timnas Belanda dan Barcelona sebagai asisten pelatih, rasanya istimewa, ungkap Van Dijk. Kami sering menghabiskan waktu bersama, karena saya sudah beberapa tahun tinggal di Brisbane. Saya bisa menunjukkan kepadanya tempat-tempat menarik dan aktivitas yang bisa dilakukan di sana.
Kami sama-sama berbicara dalam bahasa Belanda, dan saat ada laga tandang, kami biasanya meluangkan waktu untuk nongkrong bareng. Untuk itu, dengan bergabungnya Kluivert ke Timnas Indonesia dan akan melatih skuad Garuda, mantan pemain Persib Bandung ini percaya ia akan menjadi sosok yang bagus dan tepat.